Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang hadirin. Perkenalkan, nama saya Andri Adi Mustika, instansi dari Insan Cendekia Goa, Sulawesi Selatan. Senang sekali saya bisa hadir di acara yang luar biasa ini dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa hebatnya. Saya berharap hadirin peserta webinar semuanya juga berada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya bertugas sebagai moderator untuk memandu acara webinar nasional pendalaman biologi tahun 2023 dengan topik enzim, konsep, dan aplikasinya sampai acara ini berakhir. Hadirin peserta webinar, acara yang luar biasa ini terselenggara atas kerjasama Departemen Biologi, FMIPA, IPB University, dan Forum Komunikasi Guru Biologi Madrasah Nasional. Olehnya itu kita tepuk tangan. Baik, acara webinar ini merupakan seri ke-1 di tahun 2023 dan merupakan agenda rutin Departemen Biologi IPB yang bekerja sama dengan Fusi Bioma sejak tahun 2018. Dan sesuai dengan permintaan rekan-rekan guru pendidik di seluruh Indonesia, materi hari ini dan acara webinar berikutnya akan mengambil tema materi-materi yang terkait dengan silabus Olimpiade Sains Nasional. Oleh sebab itu, hadirin semuanya, peserta webinar, untuk selalu menantikan acara webinar sesi-sesi berikutnya. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, moderator akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sementara sedang berlangsung. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib webinar. Yang ketiga adalah sebentar rekan-rekan sekalian akan melaksanakan pretest selama 5 menit. Lalu ada penyampaian materi ya, dari narasumber yang hebat. Judulnya adalah enzim, konsep dasar dan aplikasinya. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan sesi diskusi. Lalu kita lanjut ke post test dan pembacaan doa oleh panitia dan penutupan oleh moderator. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya, moderator akan membacakan tata tertib webinar. Yang pertama adalah, selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kameranya. Dan tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa ya. Dan tidak melakukan share screen tentu saja karena hanya bisa dilakukan oleh narasumber. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir. Nah, tentu saja untuk mendapatkan dokumen bukti berupa sertifikat. Selanjutnya, link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi ya. Kemudian link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Jadi link daftar hadir nanti bisa rekan-rekan sekalian dilihat ya di menu chat Zoom kita pada siang hari ini. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi selanjutnya ya, pada saat narasumber membawakan materinya, memaparkan materinya yaitu tentang enzim, peserta webinar yang saya hormati bisa langsung mengajukan pertanyaan ya di saat sesi paparan materi telah masih berlangsung. Pertanyaannya bisa melalui fitur chat dengan format nama, spasi, nama sekolah, garis miring, afiliasi ya, afiliasi lembaga instansi yang terkait dengan rekan-rekan sekalian. Lalu pertanyaan. Nanti rekan-rekan panitia akan menyortir dan memilih satu atau paling banyak mungkin 3 pertanyaan untuk kita diskusikan sama-sama bersama dengan narasumber. Selanjutnya e-sertifikat akan dikirim ke email peserta ya. Jadi rekan-rekan tidak perlu sering-sering menghubungi panitia. Oke, jadi otomatis. Selanjutnya materi dapat diunduh ya melalui link yang ada di layar peserta ya. Oke, lanjut. Baik, rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Selanjutnya, rekan-rekan ada link pretest yang Bapak Ibu ya rekan-rekan sekalian bisa lihat di menu chat.
Saya beri kesempatan rekan-rekan untuk menjawab pretest selama 5 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasama peserta webinar yang telah menyelesaikan pretest dari panitia. Selanjutnya, sebelum narasumber memaparkan materinya yang merupakan kegiatan inti dari webinar kita pada siang hari ini, saya membacakan biodata narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama, beliau namanya Dr. Nisa Rahmania MSI. Salam kenal Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andri. Ya. Afiliasi beliau dari Divisi Mikrobiologi, Departemen Biologi, FMIPA IPB University. Pendidikan beliau S1 Biologi Universitas Indonesia, S2 Biokimia Institut Teknologi Bandung, S3 Mikrobiologi Institut Pertanian Bogor. Bidang keahlian beliau adalah interaksi tanaman hortikultura dengan rizobakteria, kemudian isolasi, karakterisasi, purifikasi, dan aplikasi enzim mikroba, yaitu protease, selulase, dan amilase. Jadi rekan-rekan sekalian, sangat pantas sekali pada siang hari ini kita sangat beruntung dipandu oleh Ibu Nisa Rahmania yang akan membahas tentang enzim, konsep, dan aplikasinya. Baik hadirin semua, sebelum kita masuk ke acara inti dan narasumber memaparkan materinya, izinkan saya ingin berpantun terlebih dahulu ya.
Bila berkunjung ke Makassar, ke Pantai Losari jalan-jalan, mari kita mengikuti webinar. Jangan lupa siapkan cemilannya. Sebenarnya saya tunggu respon cakep. Cakep ya. Oke. Dengan segala hormat, rekan-rekan sekalian, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita yang hebat dan luar biasa. Kepada narasumber, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah karunia Allah kita dapat berjumpa hari ini dalam webinar. Mohon maaf agak terlambat ya webinar dimulainya untuk tahun ini, tapi semoga nanti dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kita sama-sama belajar, menggali ilmu dan saling diskusi. Terima kasih pada panitia webinar, Ibu Tinia dan tim, demikian pula Bapak Moderator Pak Andri. Baik, saya Nisa Rahmania Mubarik akan menyampaikan materi konsep dasar dan aplikasi tentang enzim. Mohon maaf saya menyampaikan naskah dalam bahasa Inggris. Nah, ini memang di IPB itu karena kita IPB menginginkan menjadi perguruan tinggi yang unggul, maka semua slide dalam bahasa Inggris nanti kalau seandainya diperlukan nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, enzim adalah protein yang memiliki fungsi sebagai katalis. Jadi ada protein penyimpan ya seperti albumin, ada protein struktural ya seperti itu. Nah, khusus enzim itu protein yang memiliki sifat sebagai katalis, mempercepat suatu reaksi. Nah, sebagai katalis, enzim itu dihasilkan di dalam sel, baik sel prokariot ya, sel eukariot, dan digunakan dalam proses biologi dan proses metabolisme. Nah, sebagai katalis pun enzim itu sangat efisien ya. Jadi bisa saja enzimnya konsentrasinya sedikit, substratnya banyak, tapi dia dapat mengubah substrat menjadi produk. Nah, katalis itu bisa saja dilakukan secara sintetik, namun di sini ya ada peranan enzim sebagai katalis biologi. Fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi. Ini saya mau menggunakan sebagai penunjuk. Sebentar, saya mau menggunakan penunjuk sebentar ya. Nah, baik. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau suatu reaksi, contohnya di sini C6H12O6 ditambah oksigen, kemudian diubah menjadi produk CO2 plus H2O dari proses respirasi ya. Kalau tanpa enzim itu memerlukan energi aktivasi yang tinggi. Nah, energi aktivasi ini sebenarnya adalah reaksi antara enzim dengan substrat. Jadi di awal enzim ditambah substrat. Nah, ketika terjadi klop antara enzim dan substrat, substrat menempati sisi aktif enzim ya, seperti itu. Ini perlu energi aktivasi yang tinggi sebelum terbentuk produk. Nah, kalau dengan enzim maka energi aktivasi itu dapat diturunkan ya. Setelah itu baru nanti dihasilkan enzim plus produk. Jadi ini contoh fungsi dari suatu enzim menurunkan energi aktivasi. Nah, sebenarnya tadi bagaimana sih reaksi antara enzim dengan substrat? Nah, enzim itu memiliki tempat peletakan substrat namanya sisi aktif. Sebagai contoh ini adalah substrat ya, menempel pada sisi aktif dan nanti akan terjadi kompleks enzim substrat tadi. Kompleks enzim substrat klop. Jadi seperti kunci dengan gemboknya ya, seperti itu contohnya. Nah, ini kompleks enzim substrat. Diperlukan kondisi yang terinduksi sehingga fit ya. Substrat fit menempati dari sisi aktif. Nah, setelah itu tadi terbentuklah dari substrat diubah menjadi produk.
Ini produknya yang tadi bentuknya seperti itu, sekarang menjadi produk seperti ini. Dan setelah terbentuk produk, maka akan dikeluarkan dari sisi aktif dan enzim akan kembali ke bentuk semula. Nah, ada apa sih di sisi aktif dengan substrat itu? Ternyata di sisi aktif ini terdapat gugus-gugus fungsi ya yang menyebabkan enzim dan substrat itu saling berinteraksi. Ya, ada ikatan hidrogen, ya, ada ikatan kovalen dan seterusnya. Jadi terjadi interaksi. Sebagai contoh di sini ya, di sini komponen dari enzim sisi aktif ini ada asam amino ya. Kalau asam aminonya di apa namanya itu di sisi aktif itu banyak asam amino seperti itu aspartat contohnya ya. Nah, ini maka pH-nya pH aktivitas enzimnya adalah asam. Kalau ternyata di sisi aktif ini didominasi oleh asam amino yang basa, serin, maka sisi aktif ini nanti apa namanya itu pH-nya basa dan aktivitas enzim pada kondisi yang basa. Nah, sebaliknya kalau pada kondisi netral kita nanti tahu asam amino apa ya yang aktif pada kondisi netral. Jadi sebenarnya di sisi aktif ini tadi ada asam amino penyusun enzim ya. Kemudian contohnya di sini ada valin, P itu singkatan dari valin ya seperti itu. Kemudian ada mungkin glutamat dan seterusnya. Nah, ini terjadi interaksi. Nah, itu sisi aktif enzim. Tempat melekatnya substrat pada enzim ya. Nah, di sini sebagai contoh ada sisi yang lain nih. Ada sisi yang lain tempat melekatnya penghambat. Nah, jadi enzim itu bisa dikendalikan dengan adanya senyawa penghambat. Senyawa penghambat ini di sini menempel pada sisi yang lain yang disebut sisi allosterik. Nah, sisi allosterik. Jika senyawa penghambat itu menempel ya di sisi allosterik enzim, maka menyebabkan substrat tidak bisa menempel di sisi aktif karena tidak klop lagi, bentuknya tidak sesuai seperti ini. Ya, jadi inhibitor ini mencegah pelekatan substrat di sisi aktif. Nah, ya. Kemudian kita ketahui juga ya selain dari senyawa penghambat inhibitor ada juga aktivator ya seperti itu. Nah, di sini ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Di sini tadi sisi allosterik tadi ya. Jadi ada yang bersifat negatif. Akibatnya tadi substrat tidak bisa menempel di sisi aktif enzim sehingga tidak terjadi penguraian substrat menjadi produk. Nah, itu senyawa inhibitor atau senyawa penghambat. Dan ada juga yang bersifat positif allosteric site ya di sini. Di sini bisa dilekatkan oleh aktivator ya. Nanti yang membantu sehingga struktur 3 dimensi enzim itu menjadi struktur yang sesuai ya sehingga substrat bisa melekat di sisi aktif enzim. Nah, kemudian di sini ya di sisi katalitik tadi ya sisi aktif itu ada juga tempat selain tempat pengikatan substrat, ada juga nanti ada kofaktor. Ya, jadi ada kofaktor, ada koenzim. Nah, maksudnya begini, suatu enzim itu komponen utamanya adalah protein. Tetapi ya, selain protein, untuk enzim tertentu ada komponen non-protein. Jika suatu non-protein itu adalah kation ya, ion logam, itu disebut kofaktor. Ya, jadi kofaktor. Nah, ada juga senyawa kofaktor itu ya bagian non protein yang berupa senyawa organik itu disebut koenzim. Jadi kofaktor ya dengan koenzim di sini ini ada tempat pengikatnya ya, yaitu di kofaktor binding area dekat sisi tadi sisi sisi aktif ya seperti itu. Nah, di sini ada kofaktor. Kofaktor ini menentukan sisi aktif enzim, menentukan aktivitas enzim. Jadi kalau kofaktornya hilang, ya
kofaktor hilang, maka enzim tidak bahkan bekerja sempurna. Jadi aktivitas enzim bisa turun atau hilang sama sekali. Ya, jadi kofaktor maupun koenzim adalah bagian non protein dari suatu enzim yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, kalau kita lihat ya, suatu protein itu terdiri komponen sederhananya ya suatu asam amino. Asam amino berhubungan dengan asam amino yang lain dihubungkan dengan ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu seperti ini, CO dan NH, ikatan peptida. Nah, kemudian asam amino itu bisa membentuk struktur primer ya seperti ini, lurus ya, lurus, lantai lurus. Kemudian ada struktur sekunder ya. Struktur sekunder itu bisa dari struktur primer yang tunggal. Kemudian dia membentuk helix seperti ini ya, teratur. Jadi contohnya dari asam amino kedua berinteraksi dengan ikatan hidrogen dengan ke-10 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi membentuk alpha helix. Kemudian ada juga yang strukturnya struktur primer, namun ikatan hidrogennya membentuk struktur yang random. Ini namanya random coil. Atau struktur sekunder itu perlu dua utas struktur primer. Nanti dihubungkan dengan ikatan hidrogen, ini struktur sekunder. Nah, selanjutnya dari struktur sekunder itu ada struktur tersier. Ini merupakan gabungan dari struktur primer, struktur sekunder baik yang random coil, alpha helix atau beta sheet dan membentuk struktur pelipatan. Ini sudah terbentuk pelipatan atau folding. Nah, folding. Ada juga nanti struktur quaterner ya, terdiri dari satu unit. Nah, enzim itu pada umumnya adalah berupa struktur tersier ya, seperti itu. Jadi terdiri dari yang komponen struktur sekunder dan struktur primer. Jadi membentuk suatu pelipatan atau folding. Nah, bagaimana suatu enzim ya kalau pelipatannya tadi terbuka? Nah, terbuka. Tentunya itu yang kita ketahui yang disebut denaturasi ya. Itu yang disebut denaturasi. Jadi ini tadinya strukturnya seperti ini, ya tiba-tiba mengalami denaturasi. Denaturasi itu bisa karena suhu yang tinggi ya, atau pemberian zat-zat ya yang menyebabkan terbukanya pelipatan subunit atau ya subunit suatu protein dari enzim. Nah, ini. Jadi ada yang permanen ya tidak bisa lagi kembali kepada struktur semula, kepada konformasi semula. Ada yang memang nanti diberikan senyawa renaturan, terrenaturasi dan kembali lagi kepada struktur semula. Ya, jadi itu sifat denaturasi. Contohnya begini ya, kalau pada kita merebus telur kan dari yang tadinya encer kemudian direbus, kemudian menjadi bentuk telur rebus seperti itu lebih padat dan kita tidak bisa kembali lagi si telur padat itu kembali ke bentuk encer lagi. Itu contoh denaturasi yang permanen ya, perusakan yang permanen seperti itu ya. Jadi tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Baik, saya lanjut lagi. Nah, suatu protein itu tadi enzim dicirikan dengan ciri-ciri tertentu. Jadi tadi memiliki rantai samping ya, R-nya ya, ada yang hidroksil, contohnya asam aminoserin ya, kemudian ada yang bentuknya asam, dan seperti itu. Protein itu memiliki ukuran ya. Satu ukuran protein itu dinyatakan dengan Dalton ya. 1 Dalton seperti itu. Biasanya ukuran protein antara 40.000 sampai 50.000 Dalton dan untuk enzim juga ada yang ukurannya 30.000 atau bahkan lebih ya. Tadi tergantung dari subunitnya ya, strukturnya apakah struktur tersier atau terstruktur quaterner. Nah, untuk mengetahui ukuran protein, kita bisa menggunakan alat elektroforesis
poliakrilamid gel elektroforesis atau dengan alat kromatografi filtrasi gel. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengukurnya ya apabila ada kedua alat ini. Mungkin ada juga alatnya lain, dan ini kedua alat ini ya, elektroforesis dan kromatografi filtrasi gel adalah yang umum digunakan. Baik. Nah, tadi protein itu ya kenapa bisa dianalisis dengan alat elektroforesis, karena protein merupakan senyawa yang bermuatan. Ya, jadi ada muatannya ya, ada tadi yang bermuatan positif, ada bermuatan negatif. Kita bisa ketahui ya, contohnya di sini. Contohnya, jika suatu protein itu tidak bermuatan, artinya muatan positif dan negatif sama, itu terjadi pada titik isoelektrik. Sebagai contoh di sini protein memiliki titik isoelektrik di PI ya, P isoelektrik 6,8. Nah, semakin pH-nya ke kanan yaitu menuju basa, maka di sini terjadi peningkatan anion ya, peningkatan anion. Kemudian di sebelah kiri pH isoelektrik, maka di sini terjadi peningkatan kation atau muatan positif. Nah, jadi pada pH di bawah P isoelektrik ini bermuatan positif dan di atas pH isoelektrik bermuatan negatif. Nah, ini merupakan ciri tadi ya, ciri bahwa protein itu selain memiliki ukuran juga memiliki muatan. Dan bagaimana ya kita tahu ya tadi alatnya pakai alat apa? Nah, ini kita menggunakan alat electrophyocusing. Ya, jadi alat elektroforesis namanya electrophyocusing ya seperti itu. Jadi bisa menentukan. Nah, kalau tidak tahu alat itu seperti apa, ada nanti cara sederhana ya di suatu protein diujikan pada berbagai pH ya seperti itu, di mana yang aktifnya apakah kecenderungan pada kisaran pH asam atau kecenderungan pada pH basa ya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, baik, saya lanjut lagi. Jadi ini tadi kita bisa melihat berbagai macam alat ya untuk mengukur protein. Tadi ada tadi contohnya SDSP, sodium dodecyl sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Nah, ini untuk menentukan berat molekul. Kemudian untuk tadi pH isoelektrik dengan menggunakan chromatofocusing. Nah, ini yang lainnya ya adalah elektroforesis ya. Elektroforesis misalnya tadi elektroforesis gel filtrasi untuk menentukan berat molekul dari protein. Ada ion exchange kalau kita ingin mengetahui ya memodikan enzim ya dengan mengetahui oh dia proteinnya kecenderungan bermuatan positif atau bermuatan negatif ya, kita menggunakan kromatografi penukar ion. Baik, saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengukur suatu enzim, maka kita melakukan asai enzim ya. Asai enzim jadi mengukur enzim secara kuantitatif. Kita menggunakan alat apa? Kita menggunakan alat spektrofotometer. Jadi spektrofotometer itu digunakan untuk mengukur absorbansi. Ada spektrofotometer UV ya, ultraviolet. Jadi kisaran pada panjang gelombang UV di bawah 300 nanometer. Nah, spektrofotometer ada juga disebut juga spektrofotometer visible atau colorimetric ya. Jadi ada pada kisaran panjang gelombang visible ya 400, 700 seperti itu ya, kita menggunakan spektrofotometrik assay yang visible. Jadi di sini prinsipnya ya, kalau pada kupet ini kita sediakan Aquades ya, maka jika kena kena sinar, maka
sinar itu akan diteruskan, 100% diteruskan. Jadi 100%, persen transmitannya ada 100. Nah, yang diabsorpsi adalah 0, karena tidak ada yang diserap. Tapi kalau di dalam kupet ini ya, ada partikel-partikel ya, partikel substrat ya, partikel enzim, maka nanti sinar itu ada yang diserap atau dipantulkan ya, seperti itu. Ada diabsorpsi. Maka nanti nilai absorpsinya ya atau persen transmitannya akan berubah, tidak lagi 100% atau tidak lagi absorbasinya 0, karena tadi ada partikel-partikel. Nah, jadi ini alat spektrofotometrik assay itu tadi ada menggunakan cahaya ya, tadi cahaya tertentu ya. Nah, baik. Saya lanjut lagi. Dalam assay enzim kita lakukan di laboratorium untuk mengukur enzim secara kuantitatif. Pengukuran enzim secara kuantitatif ini, enzim itu nanti satuannya dalam bentuk unit. Ya, contohnya begini. Definisi satu unit enzim amilase. Jumlah enzim yang menghasilkan 1 mikromol produk per menit. Nah, kalau produk enzim amilase, berarti amilase itu kemampuan menguraikan pati atau amidum. Ya, kemampuan enzim itu untuk menguraikan pati atau amidum menjadi gula seperti itu ya. Maka kita harus menentukan produk apa yang nanti terbentuk, apakah maltosa atau glukosa. Makanya nanti definisi satu unit aktivitas enzim, jumlah enzim yang menghasilkan 1 mikromol glukosa atau maltosa per menit. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau mengukurnya berdasarkan produk, tapi berdasarkan substrat? Boleh. Jadi jumlah enzim yang mengkonversi substrat amilum per menit. Nah, per unit waktu. Jadi penentuan aktivitas enzim itu bisa berdasarkan dari penguraian substrat, pengkonversian substrat, atau berdasarkan produk yang terbentuk. Nah, ada satuan internasional unit ya. Selain unit ya, aktivitas unit, ada juga aktivitas katal. Jadi satu katal ini adalah setara dengan 1 mol per detik. 1 mol per detik. Jadi kalau satu unit enzim itu 1 mikromol per menit ya, 1 mikromol per menit, maka satu katal itu ya, satu katal itu tadi dibagi 60, jadi satu unit itu nanti setara dengan 16,67 nanokatal. 1 dibagi 60, 0,1667, kemudian dibuat nanokatal kali 1000. Jadi satu unit enzim setara dengan 16,67 nanokatal. Dahulu ya, yang penelitian enzim selain menggunakan aktivitas unit, menggunakan satuan katal ya. Jadi satu katal itu per detik, 1 mikromol per detik. Aduh, ini maaf ya, ini minus per, bukan min 1 ya ini, 1 mikromol per menit, minus pangkat min 1. Pangkat min 1 atau 1 mikromol per menit setara dengan 16,67 nanokatal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selain aktivitas enzim yang dinyatakan dengan unit per mili, karena enzim itu suatu protein, maka ada nyatakan dengan aktivitas spesifik. Aktivitas spesifik itu aktivitas unit dibagi kadar protein. Nah, kadar protein itu misalnya satuannya miligram per mili. Maka aktivitas spesifik, aktivitas unit per mili dibagi kadar protein miligram per mili. Maka satuannya adalah aktivitas spesifik 1 unit per miligram protein. Ya, ini mohon maaf, ini juga salah ya, mestinya minus pangkat min 1 dan miligram pangkat min 1. Jadi satu aktivitas spesifik itu 1 unit per miligram protein. Nah, jadi protein itu bukan hanya protein yang dari enzim saja, tapi protein-protein yang ada pada bagian yang kita ukur. Ya, nanti kita contohkan ya. Nah, baik.
Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kalau kita mengukur asai enzim itu, kita harus memperhatikan beberapa faktor ya. Karena ternyata enzim itu ya memiliki suhu tertentu, pH tertentu untuk aktifnya ya. Dan tentunya di sini kita perlu buffer supaya menjaga tadi kalau enzim itu aktif pada pH 7, maka kita gunakan buffer ya, larutan yang menjaga pH-nya 7. Kita bisa gunakan buffer fosfat, buffer tris-HCl pada pH 7, konsentrasinya misalnya 0,01 molar atau 0,05 molar ya. Seperti itu. Jadi di bawah, jangan lebih dari 0,5 molar ya. Seperti itu. Jadi kadar garam itu menentukan tadi konsentrasi tadi contohnya buffer. Jika kita menggunakan ya enzim itu dimasukkan ke dalam air, ke dalam Aquades. Apakah enzim bisa larut? Nah, itu tadi. Kalau ternyata Aquades kita itu ya di laboratorium pH-nya asam ya. Kemudian enzim kita memiliki aktivitas optimum pada pH 7. Maka nanti tidak terjadi kondisi yang menjaga aktivitas enzim itu bagus. Nah, oleh karena itu ya diperlukan buffer sebagai pelarut enzim dengan konsentrasi antara 1 sampai 500 milimolar. Nah, begitu ya. Jadi jangan menggunakan Aquades untuk melarutkan enzim. Baik. Kemudian di sini kita lihat ya suhu. Tadi suhu itu sangat penting karena kalau suhunya tidak sesuai bisa saja tadi konformasi atau struktur 3 dimensi enzim itu nanti akan terurai. Ya, aktivitasnya akan hilang seperti itu karena terdenaturasi. Nah, sebagai contoh di sini ya, enzim ini ya di sumbu X menyatakan suhu, kemudian sumbu Y menyatakan aktivitas atau kecepatan reaksi. Pada suhu 10 derajat Celcius dia memiliki aktivitas yang masih rendah. Pada suhu 20 mulai meningkat, 30 meningkat, 40 juga semakin meningkat. Pada suhu di sini 50 ya 50 mungkin sekitar 47 tercapai kondisi optimum. Aktivitas enzim itu meningkat seperti itu di sini. Kondisi optimum. Nah, di sini begitu klop antara enzim dengan substrat di sisi aktif ya, kondisi yang optimum seperti itu. Kemudian ketika suhunya ditingkatkan, ini sebagai contoh ya, tidak semua enzim seperti itu. Ketika suhunya ditingkatkan lebih dari 60, aktivitas enzim akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi akibat denaturasi. Jadi enzim ini sungguh unik ya. Dia memiliki suhu optimum pada suhu sekitar 50-47 derajat Celcius. Kalau lebih sedikit tadi terjadi denaturasi. Nah, kita mungkin ingin tahu ya, kalau contohnya papain, enzim protease yang dihasilkan oleh pepaya, berapakah suhu optimumnya? Kita lihat ya, kita lihat di literatur. Oh, suhu optimumnya apakah pada suhu 30 kah apa 27? Nah, nanti kalau kita tahu seperti itu ya, kalau nanti Bapak dan Ibu menggunakan papain, baik itu dalam bentuk serbuk ya, dalam bentuk serbuk atau papain yang masih dalam bentuk kerajangan dari daun ya, daun pepaya. Daun pepaya biasanya sih sebaiknya jangan dirajang ya. Daun pepaya itu dibungkuskan pada daging. Kita lihat nanti enzimnya berapa sih suhu optimumnya? Apakah di suhu dingin atau di suhu mesofilik, suhu ruang seperti ini ya, 30 derajat Celcius seperti itu, atau lebih tinggi. Nah, jadi lihat efektivitasnya di situ. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, baik, saya lanjutkan dengan pH. Selain suhu tadi, enzim punya
pH optimum karena berkaitan dengan sisi katalitik. Jika di sisi katalitik banyak asam amino yang berupa basa, maka itu contohnya asam aminoserin, maka cenderungan enzim aktif pada kondisi basa. Sebagai contoh di sini alkalin fosfatase. Nah, kalau air liur kita ya itu di sini ada petialin contohnya ya salivary amylase itu pH-nya sekitar netral ya di bawah pH netral misalnya pH 4 ya. Kemudian di atas pH 7 ini aktivitasnya akan turun ya seperti itu. Kemudian ada pepsin. Nah ini pepsin protease. Ini karena ada di saluran pencernaan maka pH-nya di sini aktifnya pada kondisi yang asam. Nah, jadi seperti itu. Ketika terjadi proses denaturasi, maka struktur 3 dimensi enzim akan berubah. Ikatan-ikatan ionnya akan putus. Demikian pula ikatan hidrogennya. Ya, baik. Kemudian kita lihat juga ya di sini pengaruh substrat. Ketika kita mengetahui enzim ditambahkan substrat ya, contohnya kita gunakan substrat yang sedikit. Oh, aktivitas enzimnya rendah. Substratnya ditambahkan, aktivitas enzimnya naik. Tambahkan lagi substrat, konsentrasi substrat tambahkan, aktivitasnya naik. Terus, nah di sini contohnya ya 1.500 konsentrasi substrat, contohnya 1.500 ppm. Aktivitas enzimnya sekitar 0,25 contohnya. Nah, tapi kalau aktivitas substratnya konsentrasinya dinaikkan terus, enzim akan mengalami jenuh. Enzim akan mengalami jenuh, tidak lagi aktivitas enzimnya tidak meningkat. Jadi ada saatnya ya konsentrasi substrat itu penambahan terus, aktivitas enzim tidak meningkat lagi karena sudah jenuh. Dan inilah yang cikal bakal kita mengukur kinetika enzim. Kinetika enzim ya, jadi kita mengukur kecepatan ya, kecepatan nilai, kemudian mengukur juga tadi kecepatan maksimum seperti ini. Separuhnya di sini ada separuh Vmax yang berpotongan dengan sumbu S itu nilai konstanta Michaelis-Menten seperti itu. Nah, baik. Jadi sebelah kanan ini diperlihatkan ya konsentrasi substrat nanti untuk direaksikan dengan enzim itu yang mana sih ketika meningkat apa sudah jenuh. Nah, pada saat mau jenuh. Jadi kita gunakan di sini konsentrasi substratnya ya. Contohnya reaksi enzim ditambah substrat. Konsentrasinya menggunakan 1% amilum. Jadi digunakan di sini pas ketika dia mau jenuh. Seperti itu. Baik. Nah, ini kita contohkan amilase. Amilase itu adalah enzim yang menguraikan pati. Kita tahu pati atau amilum itu memiliki struktur yang disebut amilosa dan amilopektin. Amilosa itu memiliki ikatan glikosidik di sini 1 dan 6. Ya, 1, 6. Jumlah N-nya tergantung strukturnya amilosanya seperti apa. Nah, kalau ikatan 1, 6 ya, maaf ya salah ya saya ya. Bukan 1, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ini nomor 1, ini 4. Ikatan glukosidik 1, 4. Ikatan glikosidik 1, 6 itu di sini nih. Jadi ini nomor C1, C2, C3, C4, C5, C6. C6. Nah, ini untuk membentuk struktur amilopektin. Jadi kalau amilosa itu ikatan glikosidiknya 1, 4 ya, panjang-panjang ini glukosa, sedangkan amilopektin nanti di 1, 6 itu ada lagi cabang. Nah, itu. Nah, kita tahu ya kalau sepertinya kita makan ketan, maka banyak amilopektinnya. Kalau kita makan sepertinya beras ya seperti itu, nasi, sini amilosanya, susu amilosanya dominan. Nah, jadi ada amilosa, ada amilopektin. Nah, enzim yang memutuskan ikatan glikosidik 1, 4 atau 1, 6 itu tergolong enzim amilase. Jadi amilase itu enzim kelas enzim hidrolisis, menghidrolisis. Kalau protease menghidrolisis protein ya,
Kemudian kitinase menghidrolisis kitin. Nah, amilase menghidrolisis amidum atau pati. Di sini potong. Nah, bagaimana tipe pemotongannya? Kalau ini ada substrat, ya kemudian ada enzim amilase. Kalau motongnya dari ujung ke ujung, satu-satu dari ujung, ya ujung substrat, itu disebut eksoamilase. Nah, eksoamilase, jadi kalau subnya ini panjang, ya substrat amilosa itu motong dari ujung non produksi satu, itu disebut eksoamilase. Tapi kalau disebut endoamilase, enzim itu memotong di bagian tengah substrat secara random, endoamilase. Mana yang lebih cepat nanti untuk menghasilkan produk? Tentunya yang endoamilase dibandingkan eksoamilase. Nah, sekarang ikatan 1,6 ini tidak bisa dipotong oleh enzim amilase biasa. Ini harus dipotong contohnya oleh enzim pululanase atau debranching enzyme. Ini sebagai contoh ya, ini contoh alfa amilase. Alfa amilase ini adalah enzim ya yang diberi kode enzyme commission 3211. 3 itu kelas enzim hidrolase ya. Hidrolase itu contohnya amilase, protease, kitinase, pokoknya yang memerlukan air ya. Jadi kelas enzimnya 3. 2 itu menunjukkan amidum ya, amilase. Nanti ada 3, 4 mungkin protease, kitinase, selulase, dan contohnya alfa amilase. Alfa amilase ini ya disebut metaloenzim. Karena apa? Karena punya kofaktor. Kofaktor kation. Kationnya berupa apa? Kalsium. Ya, jadi disebut metaloenzim karena punya kofaktor logam berupa kalsium. Nah, bagaimana dia memotongnya? Apakah memotongnya dari ujung-ujung atau secara random? Nah, ternyata di alfa amilase itu memotong substrat secara random di bagian dalam, ya, untuk menghasilkan produk berupa maltosa atau glukosa. Beda dengan beta amilase. Beta amilase itu bekerja dari ujung ke ujung, working from the non-reducing end. Jadi satu-satu dipotong. Jadi termasuk eksoamilase. Nah, seperti itu. Jadi contohnya alfa amilase dan beta amilase. Nanti ada lainnya lain. Ini sebagai contoh ya. Kita ingin tahu apakah enzim itu tersebut ekso atau endo. Nah, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah satu mahasiswa bimbingan saya dan Pak Jeffrey ya. Ada Karina Gunawan. Contohnya melihat bakteri halotoleran. Halotoleran itu tahan pada kondisi kadar garam ya, kadar garam tinggi. Dia dapat menghasilkan amilase dan diambil dari ikan. Ikan ini ikan fermentasi dengan nira dari Sulawesi, dari Maluku. Nah, ada beberapa bakteri yang menghasilkan amilase. Jadi caranya ya ditumbuhkan pada medium agar-agar yang mengandung amilum atau pati. Nah, nanti bakteri amilolitik atau yang menghasilkan enzim amilase ekstraseluler akan dikelilingi oleh zona bening. Nah, ini kan nggak kelihatan ya zona beningnya. Bagaimana cara ingin mengetahui supaya si bakteri itu menghasilkan enzim amilase ekstraseluler? Kita gunakan iodium. Nah, ini contohnya ya. Ini dari IG6. Ketika saya ambil atau pilih ya dari cawan petri ini diambil, digoreskan atau ditotolkan di cawan yang lain ya, kemudian disiram ya, setelah tumbuh disiram. Sekelilingnya akan berwarna gelap karena iodium akan mengikat pati. Tapi di sekeliling koloni berwarna jernih. Karena apa? Karena bakteri ini menghasilkan enzim amilase ekstraseluler keluar sel. Sehingga di sini di sekeliling koloni itu sudah diubah amidum menjadi produk tadi yang sederhana. Baik itu berupa tadi maltosa,
atau glukosa ya, baik itu disakarida atau nanti kalau warnanya kecoklatan terbentuk dextrin ya, jadi masih ada ikatan alfa 16. Jadi dia tidak bisa memutuskan ikatan alfa 16, maka di sini warnanya coklat. Nah, jadi karena itu ya melakukan bakteri itu ditumbuhkan pada medium NB, tentunya karena dari bakterinya halotoleran, maka di NB itu selain ada pati ya sebagai penginduksi dihasilkannya enzim amilase, tambahkan NaCl. Ada NaCl tanpa NaCl dan NaCl 5%. Nah, kemudian ditumbuhkan selama 24 jam ya. Setelah itu disentrifuge. Kenapa disentrifuge? Karena kita akan mengambil supernatan. Supernatan itu mengandung enzim ekstraseluler. Jadi kita ambil supernatannya, ya. Ini mengandung aktivitas enzim amilase. Kemudian dengan apa kita mengetahui bahwa di supernatan itu ada aktivitas enzim? Kita lakukan asai enzim. Jadi dilakukan asai enzim, mudah saja caranya, sederhana ya. Enzim amilase tadi yang dari supernatan direaksikan dengan substrat berupa pati ya sebanyak 1%, karena dia pada 1% itu sudah tadi memasuki fase stasioner ya untuk konsentrasi substrat. Kemudian kita gunakan buffer karena amilasenya stabil pada pH netral. Nah, jadi enzim amilase direaksikan dengan buffer, diinkubasi selama 20 menit ya pada suhu 37. Karena tadi, kenapa 37? Karena si bakterinya diambil dari ikan inasua ya, dari saluran pencernaan ikan inasua. Saluran di dalam tubuh kita ya, kemudian dalam ikan itu suhunya 37. Makanya sepertinya kita menginkubasi E. coli, kenapa pada suhu 37? Karena E. coli berasal dari saluran dalam tubuh kita. Jadi ini diinkubasinya pada suhu 37. Ya, contohnya ya. Nah, tapi belum tentu aktivitas enzimnya stabil pada 37. Kita awali dengan suhu 37. Diinkubasi enzim amilase dengan pati ya dalam buffer. Setelah 20 menit, berarti si enzim itu akan menguraikan pati tadi, baik motongnya dari ujung-ujung atau memotong di tengah secara random. Nah, sekarang apa yang dilakukan tahap berikutnya? Kita tambahkan DNS ke dalam reaksi enzim tadi, ditambahkan asam 35 dinitrosalisilat. Nah, untuk apa asam DNS ini ya? Jadi DNS ini akan bereaksi dengan gula-gula yang tadi dihasilkan. Jadi dari proses penguraian substrat ada gula. Gula itu nanti bereaksi dengan DNS. Jadi akan mewarnai tadi gula. Nah, supaya si enzimnya tidak terus-terusan bekerja menguraikan substrat yang belum dipotong, maka dilakukan pemanasan di air mendidih. Jadi ketika tambah DNS dipanaskan di air mendidih. Ya, jadi selama itu nanti kalau masih ada kerja enzimnya tidak bekerja lagi menguraikan substrat tadi yang tidak dipotong ya, tidak dihidrolisis. Maka dipanaskan selama 5 menit, kemudian setelah dingin diukur absorbasinya pada panjang gelombang 550. Kita mungkin tahu ya, panjang gelombang 550 itu serapan berwarna kecoklatan ya. Nanti ada 595 untuk serapan yang berwarna biru seperti itu. Jadi tergantung yang dihasilkan. Nah, Karina ini mengukur satuan unitnya sebagai jumlah enzim untuk menghasilkan 1 mikromol gula produksi. Gula produksi itu tadi bisa maltosa ya, bisa glukosa, tapi dia menggunakan maltosa per menit pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, demikian Bapak dan Ibu, sekilas mengenai konsep dasar enzim. Aplikasinya di mana sih? Nah, Karina ini jadi mendapatkan nanti enzim-enzim ekstraseluler yang bersifat halotoleran. Jadi bisa dimanfaatkan untuk memproduksi makanan yang nanti di sana diperlukan penguraian amilum
dan kadar garamnya tadi tinggi di atas 5%. Seperti itu. Nah, ini pemanfaatannya. Jadi enzim amilase bisa nggak ya? Enzim amilase itu digunakan untuk dengan deterjen, dicampur dengan deterjen. Bisa saja dicampur dengan deterjen. Nanti asal harus tahan tentunya enzim amilasenya harus tahan terhadap deterjen, tahan terhadap SDS contohnya ya, dan apa namanya itu bisa menguraikan noda-noda berupa amidum ya yang mengotori kain contohnya seperti itu. Tetapi pada umumnya kalau pada penggunaan enzim pada industri deterjen itu biasanya yang digunakan adalah protease ya, lipase karena yang bisa menimbulkan noda itu adalah protein ya, protein dan lemak seperti itu. Saya kira demikian ya Bapak dan Ibu, semoga dapat dipahami. Nanti kita diskusi pada sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin peserta webinar yang saya banggakan, demikian pemaparan materi dari Ibu Nisa Rahmania yang luar biasa. Tidak terasa 1 jam lebih sedikit ya Ibu. Kita dapatkan materi yang luar biasa mengenai enzim, ya, yaitu konsep dasar dan aplikasinya yang tadi dijelaskan dengan sangat jelas ya. Mungkin ini hanya ada satu kekurangannya nih Bu ya, waktunya ini ya. Saya kelamaan ya. Enggak Bu, maksudnya waktunya kurang, harusnya agak lebih sedikit biar pemahaman kita tentang enzim ya itu menjadi lebih komprehensif ya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan narasumber, saya mewakili panitia dan rekan-rekan serta peserta yang hadir mengucapkan terima kasih Bu Nisa atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita melangkah ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Jadi sudah banyak ini pertanyaan ya Bu yang masuk ke tim panitia. Saya hanya memilih pertanyaan-pertanyaan yang telah disortir oleh panitia. Jadi yang pertama, pertanyaan dari Ibu Endang Rohmana dari Man1 Kota Bandung ya. Ini mungkin langsung mohon izin Bu ya, pertanyaan langsung jawab supaya waktu kita 10 menit ke depan bisa diefisienkan. Yang pertama Bu Endang Rohmana, mohon dijelaskan kembali tentang perbedaan antara gugus prostetik, kofaktor dan koenzim. Terima kasih katanya Bu. Ya baik. Jadi bagian non protein ya, bagian non protein dari suatu enzim itu ada bisa berupa kofaktor atau koenzim. Kalau kofaktor berupa kation logam Ca2+, ZN2+, Mg2+, ya itu terikat pada enzim. Nah, kalau berupa apa namanya tuh senyawanya berupa senyawa organik ya, tadi kalau kation logam berarti anorganik. Kalau senyawa organik seperti vitamin ya, contohnya begini ya. Ada yang disebut peroksidase NADH. Peroksidase itu berarti menguraikan enzim yang menguraikan peroksida H2O2. H2O2 kan racun ya buat organisme yang aerob. Nah, itu perlu NADH. NADH itu suatu koenzim nikotinamid adenin dinukleotida hidrogen. Jadi aktivitasnya seperti itu. Jadi kalau ada juga vitamin B ya, vitamin B1, B kompleks itu juga bisa berupa koenzim. Nah, jadi tadi si koenzim atau kofaktor itu biasanya berdekatan dengan si aktif. Nah, ada sisi allosterik ya. Si allosterik itu tempat mengikatnya inhibitor. Inhibitor atau aktivator itu bisa ditambahkan ke dalam reaksi enzim sebagai contoh nih ya. Tadi amilase berupa enzim metaloenzim karena diaktifkan oleh ion apa tadi Pak Andri? Ya, Bu. Tadi amilase diaktifkan oleh kation apa Pak? Kation kalsium ya kalau Bagus, berarti menyimak. Terima kasih Pak. Iyalah Bu, iya pasti. Jadi contohnya tadi si amilase perlu kofaktor Ca2+. Nah, biasanya itu ada di struktur enzim terikat kuat. Tapi kalau di reaksi enzim itu ke dalam reaksi enzim kita berikan EDTA.
etilen diamin tetraasetat. Maka EDTA itu akan mengikat kation logam itu, sehingga kalau sudah diikat ya, struktur 3 dimensi enzimnya akan berubah. Aktivitas enzimnya akan turun atau bahkan hilang. Seperti itu contohnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jelas sekali ya Ibu Endang Rohmana dari satu Terima kasih Bu Kota Endang. Bandung. Ya, malah dijelaskan lengkap dengan contohnya ya aplikasinya. Baik, pertanyaan kedua Bu Nisa, mohon izin Ya. dari Ibu Nisa. Ya. Sama-sama Mohon Bu maaf. Nisa. Bukan Bu. Mohon maaf ini dia bilang izin bertanya Bu Nisa. Maksudnya dari Yati Tuasamu dari Ambon. Oh, Bu Terkait Yanti. ya, Bu Yati Tuasamu dari Ambon. Terkait kinetika enzim, indikator apa saja yang dapat kita lihat yang menandakan bahwa reaksi enzimatik mencapai titik jenuh? Dan saat mengukur absorbansinya, apa yang akan tampak? Wah, ini aplikatif sekali nih Bu pertanyaannya Bu. Silakan Bu Nisa. Jadi kalau mengukur kinetika enzim tadi kan berdasarkan persamaan ya. Jadi enzim tambah substrat, enzim kompleks enzim substrat menjadi enzim plus produk. Nah, kemudian kita turunkan dari persamaan Michaelis-Menten itu menjadi nanti ya kita mengukur per-V ke perpotongan dengan Y setengah V. Jadi yang menentukan tentunya di sini enzimnya harus dalam bentuk enzim yang murni. Jadi bukan enzim yang ekstra kasar. Enzimnya harus dimurnikan ya. Misalnya tadi kita murnikan dengan lakukan semipurmunian dengan amonium sulfat ya, atau dengan apa namanya kromatografi kalau bisa. Jadi kalau dilihat pakai elektroforesis kalau bisa cuma satu pita protein. Nah, jadi enzimnya harus enzim yang murni. Setelah itu kita ukur pada konsentrasi konsentrasi yang ditetapkan ya, substratnya ditetapkan, berbagai konsentrasi substrat, kemudian kita ukur aktivitasnya, kecepatan reaksinya seperti apa. Nah, jadi itu yang mempengaruhi nanti yang pengukuran dari kinetika enzim. Nah, bagaimana kalau substratnya itu ya belum jenuh? Jadi kita menggunakan tadi yang di tengah-tengah. Nah, tentunya nanti kinetika kita tidak bisa mendapatkan nilai KM dengan nilai Vmax-nya seperti itu, Bu. Jadi diusahakan faktor-faktor itulah yang harus diperhatikan. Enzimnya dalam keadaan lebih murni, kemudian diukurnya pada konsentrasi substratnya sudah yang tadi memasuki fase jenuh ya, atau juga nanti konsentrasi substratnya diubah-ubah karena kan kita ingin mengetahui ya tadi persamaannya seperti berapa, seperti itu, seperti apa. Kalau yang lebih demikian mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Yati. Terima kasih. Sama-sama Bu Nisa, terima kasih atas penjelasannya yang sangat lengkap. Satu lagi Bu Nisa, ini dari kebetulan sama namanya Bu Nisa nih. Nisa Audina dari SMA 4 Bogor. Wah, Ini Bu. memang iya dari Bogor dekat nih Bu dengan Ibu. Kalau saya jauh. Baru Oke. saya katanya putus, Mak. Enggak Bu, jelas. Oke, terima kasih. Iya Bu, ini pertanyaannya Bu. Ini juga yang menjadi kadang-kadang pertanyaan dari guru dan siswa di sekolah. Materi di SMA memuat teori gembok kunci ya atau key, lock and key dan kecocokan induksi mengenai cara kerja enzim. Jadi kalau kita lihat dua teori ini seperti bertolak belakang karena ada satu yang sisi aktif dengan sisi substrat harus klop, harus sama. Kemudian ada satu yang fleksibel. Nah, ini saya tambahkan saja ini Bu. Menurut Ibu, cara kerja manakah yang lebih tepat? Ataukah dua-duanya? Ataukah ada enzim yang satu dia memang harus klop dengan substratnya? Atau ada enzim yang memang fleksibel? Mohon penjelasannya. Saya juga butuh penjelasan ini Bu dari Bu Nisa. Terima kasih. Jadi Bu, Bu? Jadi tadi di sisi aktif itu kan ada ada ikatan, ada asam amino juga karena kan penyusun protein. Kemudian ini ada substrat nih ya, substratnya contohnya tadi amilum. Kalau enzimnya amilase, maka nanti akan terbentuk ya
ikatan hidrogen antara asam amino dengan substrat itu. Jadi kalau tadi bentuknya seperti itu, seperti pas itu harus pas. Nah nanti si sisi aktif enzim ini akan istilahnya terinduksi, induce fit. Jadi dia akan menyesuaikan dengan tadi konsentrasi substrat. Nah, baru terjadi nanti konsentrasi, terbentuk konformasi ya, kompleks enzim substrat berlangsung. Tadi perlu energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu diperlukan juga ini membuat kondisinya supaya fit, fleksibel ya Bu ya, antara enzim dengan substrat. Nah, setelah pas gini ya cocok ya, barulah nanti terjadi penguraian. Jadi seperti itu. Jadi si enzim itu akan menyesuaikan dengan tadi yang substrat yang masuk. Dan harus pas. Pas itu tadi terjadi ada ikatan hidrogen antara si substrat dengan enzim. Tuh, jadi kalau nanti pada mahasiswa diberitahukan bahwa memang kalau kita gunakan substrat protein, enzimnya adalah amilase. Tentunya tidak cocok ya, yang masuk adalah protein, kemudian enzimnya amilase walaupun sama-sama protein. Tidak akan terjadi klop seperti itu. Pas, tidak akan disesuaikan berapapun tetap saja tidak bisa karena ini adalah enzim amilase, ini protein. Nah, sekarang yang diganti sekarang amilase. Kasih substrat amilum. Nah, baru nanti pas. Jadi si enzim itu nanti perlu juga menyesuaikan agar bisa fit, kondisinya fit dengan substratnya. Itu disebut induced fit. Seperti itu. Jadi bisa lebih fleksibel. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ada yang disebut inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif itu ya jika yang memasuki sisi aktif itu adalah senyawa inhibitor yang analog ya, mirip dengan substrat. Nah, dia klop nanti pas gitu pas. Tapi nanti ketika yang kita inginkan terbentuk produk tidak dihasilkan karena yang masuk itu bukan substrat. Jadi bisa tuh senyawa itu menyesuaikan dengan si aktif itu untuk inhibitor yang kompetitif. Nah, bagaimana caranya untuk mengusir si inhibitor kompetitif? Kasih substratnya berlebih sehingga nanti dia terusir. Jadi si yang analog tadi diusir dengan memberikan substrat yang berlebih sehingga nanti yang masuk ke dalam si aktif adalah substratnya. Itu salah satu contoh untuk yang inhibitor kompetitif yang memperebutkan sisi aktif enzim. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak Bu Nisa atas pemaparannya. Jadi saya ulangi kembali Bu ya, memperjelas lagi bahwa dua teori ini baik lock and key and induced fit itu bekerja bersama-sama ya dalam satu enzim ya. Okay. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Marta Atika Nanaryain, maaf ya, dari Universitas Surya. Ibu, saya izin bertanya mengenai enzim yang dapat dikendalikan oleh senyawa penghambat atau inhibitor. Apa saja ya Bu yang termasuk dalam zat penghambat? Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Nah, Bu Nisa. Tadi contohnya ya etilen diamin tetraasetat. EDTA itu memiliki bisa mengikat kofaktor. Ya, kofaktor tadi berupa kation logam. Jadi logamnya diikat, maka nanti struktur enzimnya berubah ya, konformasinya berubah, pelipatannya berubah sehingga aktivitas enzimnya turun. Ada juga sekarang fluor. Fluor Bapak dan Ibu masih ingat kalau fluor itu ada di mana? Kalau kita setiap hari menggosok gigi. Nah, di situ di pasta gigi ada fluor. Tapi di sini contohnya diisopropil fluorfosfat, DFP. Fluor ini akan menjadi penghambat untuk gugus serin. Serin itu adalah asam amino yang berikatan dengan OH yang basa. Jadi kalau ada gugus fluor ya, dia bereaksi di sisi aktif enzim, di sisi aktifnya itu ada banyak serin ya. Jadi seperti itu, maka ini adalah perubahannya adalah permanen. Tidak bisa lagi kembali pada kondisi semula.
Nah, apakah kita boleh menggunakan banyak fluor? Makanya untuk sekarang itu untuk pasta gigi akan dikurangi kan jumlah fluornya. Jangan-jangan nanti enzim-enzim yang ada di enzim yang ada di sekitar mulut kita ya untuk proses pencernaan ya juga ada yang bersifat basa, pada umumnya sih netral ya. Itu akan terganggu. Contohnya seperti itu. Kemudian juga ada yang inhibitor yang diganggu adalah sisi tadi allosterik, tempat pengikatan yang bukan pada bukan pada sisi aktif. Ada yang seperti itu. Jadi inhibitor itu ada yang merusak permanen, ada yang tidak merusak permanen seperti itu. Jadi banyak Bu, banyak inhibitor, ada yang kompetitif, ada inhibitor yang unkompetitif, ada yang non kompetitif, ada yang tadi yang bisa merusak enzim secara reversible ya. Ada yang reversible, ada yang irreversible ya. Jadi seperti itu. Nanti mudah-mudahan lain waktu ya kita diskusi lagi. Baik. Suara masjid ya karena saya di dalam masjid Bu dan sekarang sudah masuk pasar. Oke, Pak. Ya, baik. Selanjutnya kita adakan sesi podcast ya sebelum acara ini ditutup. Untuk panitia mohon sediakan link podcast. Terima kasih. Ya, silakan rekan-rekan hadirin peserta webinar. Kita ucapkan banyak terima kasih dulu kepada Ibu Nisa Rahmania telah memaparkan materi dengan sangat baik. Ya Bu, sayangnya waktu kita ini sedikit Bu. Karena materi-materi enzim ini materi-materi yang cukup banyak Bu di OSF, Olimpiade Science. Oh ya, ya, jadi ini menarik karena Ibu menjelaskan aplikasinya ya. Ini menarik. Saya kira itu rekan-rekan sekalian kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada sama-sama atas pemaparan materinya. Sampai jumpa lagi. Kemudian link podcast bisa dilihat dan dikerjakan selama 5 menit sebelum kita beralih ke pembacaan doa. Silakan rekan-rekan peserta webinar.
Ya, baik. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Sumarna ya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri webinar nasional pendalaman biologi tahun 2023, pada hari ini marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ampunan, diberikan keselamatan, diberikan kesuksesan dalam menjalankan tugas, dan diberikan nanti umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami telah menyelesaikan webinar nasional pendalaman biologi tahun 2023 ini dengan lancar dan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar nasional hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, menjadi bagian dari upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara pendidikan. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk, berilah kemudahan, berilah bimbingan kepada kami, agar kami dapat memanfaatkan ilmu ini dengan baik sesuai dengan ketugasan kami masing-masing. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ahillahu 'alaina fil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, kami mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman dan kekuatan iman, sehat dan selamat, dan dengan kekuatan Islam. Rabbi wa yarbukallahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan hadirin peserta webinar yang saya banggakan, demikian seluruh rangkaian acara yang kita ikuti. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa acara webinar selanjutnya bisa rekan-rekan melihat melalui website berikutnya, Departemen Biologi, Instagram dan Facebook @bioipb, website www.biologi.ipb.ac.id, atau Instagram Fusibioma @fusibioma. Rekan-rekan sekalian, saya mewakili semua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Kami mohon jika selama penyelenggaraan acara webinar ini ada tingkah laku kami yang tidak membuat nyaman hadirin semua, mohon dimaafkan. Saya mewakili panitia Pak Sumarna, pembaca doa dari Mantiga Bantul, kemudian Pak Abdi Pribadi dari Mandalima Tangerang, Narahubung, Bu Tina dan Epi
mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun dulu ya. Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.